Mas bayangin, aku ngasih jasaku ke orang ini setelah 2 jam. Dia nanya dong, Iya. bayarnya berapa nih jasanya? Udah selesai dan masalahnya selesai. Seikhlasnya pak, kata dia gitu. Dikasihlah amplop, dia keluar ke parkiran rumah besar itu. Kliennya Kliennya lumayan kaya, besar, kaya raya mobilnya gitu. banyak, rumahnya gede. Dia buka amplopnya penasaran, 20.000 satu lembar. Apa nggak kesel gitu? Lah ibu kenapa kesel? Kan bilang seikhlasnya. Kalau dia ikhlasnya 20.000, ya harus diterima. Kenapa nggak minta yang banyak? Ya nggak enak mas, masa sebagai seorang spiritualis hitung-hitungan duit. Lah itu berarti nggak ikhlas namanya. Kesalahannya bukan sama orang kayanya, tapi sama Kesalahan sama diri ibu sendiri ngomong ya. seikhlasnya. Oke teman-teman kedamaian.id, masih dengan menggunakan baju yang sama di tempat yang sama, dan kita masih akan membahas hal yang sama, yaitu money. Iya. Jadi Masih tagline-nya ngomongin money ya. duit ya. Oke. Oke, Mas Faldi, ada mungkin banyak teman-teman kita yang udah berusaha kerja keras ya kan, banting tulang, peras keringat, apalagi Mantap juga ya. Sing-singkan lengan. Iya gitu. Rawe-rawe lantah. kepal tangan gitu. Nah, tapi Oke. masih ini aja Mas Wadi, masih merasa terhambat gitu ya untuk money tadi datang gitu. Kira-kira apa Mas Wadi yang menghambat aliran uang ini jadi terhambat gitu? Oke, wah ini menarik ya, karena sebelumnya kita udah pernah bahas sebenarnya ya sama teman-teman ya tentang hal-hal yang menghambat duit masuk gitu. Tetapi ketika kita kemarin bikin satu event tentang unlocking abundance, Mas Teguh, Yes. ternyata unlocking abundance itu berhubungan langsung sama duit. Oke. Gitu, teman-teman tuh langsung dapetin rezeki yang tidak disangka-sangka. Iya. Ada yang udah utang gak diharapin gak dibayar tiba-tiba bayar. Betul. Ada yang harusnya udah jatuh tempo untuk bayar tiba-tiba Sewa ruko. dapat duit gitu kan, untuk buat sewa ruko Sewa ruko, gitu iya. ya. Ada yang tiba-tiba udah nyiapin duit untuk bayar anak sekolah, tiba-tiba dapat beasiswa. Wih, langsung nganggur duitnya kan. Gitu. Dan nominalnya nggak kecil kan? Dan gitu. nominalnya nggak kecil, ratusan juta gitu. Jadi memang sesuatu yang berhubungan dengan abundance block ternyata berhubungan langsung sama uang. Tetapi tidak semua abundance block. Nah, ini menarik nih. ini. Ada 3 hal teman-teman ya yang menghambat uang itu mengalir ke kehidupan kita. Ke kehidupan kita dan dari kehidupan kita. Jadi money flow itu kayak cash flow ya teman-teman ya. Itu keluar masuk, semakin gede gitu. Kalau kita punya bayangan teman-teman, sebetulnya duit itu bukannya numpuk di rekening, bukan. Tetapi kita punya pipa yang lebih besar untuk menyalurkan dan ngeflow uang ini. Oke. Gitu. Karena pada akhirnya kita tetap nggak punya apa-apa sih. Ya, cuma bedanya mungkin dulu kita muterin duit masuk 3 juta keluar 3 juta, habis itu 5 juta keluar 5 juta, habis itu 20 juta keluar 20 juta gitu ya. Sekarang 1 miliar keluar 1 miliar misalnya gitu kan. Contohnya 300 juta keluar 300 juta misalnya, seperti itu. Nah, tapi pada akhirnya itu akan semakin besar ketika flow-nya tidak terhambat. Nah, bedanya kan kalau duit keluar masuknya 10 juta sama duit keluar masuknya 100 juta kan pasti punya gaya hidup yang berbeda Mas Teguh. Betul. Punya kenikmatan fisik finansial duniawi yang lebih banyak kan gitu ya. Yang kendaraannya mungkin beda, rumahnya mungkin lebih baik ya, lebih nyaman segala halnya dalam hidup. Nah, itu mungkin teman-teman bisa bayangkan sebagai sesuatu yang mungkin terjadi di hidup Anda kalau teman-teman bisa bikin money flow yang tadinya 10 juta jadi 100 juta. Nah, apa yang menghambat 10 ke 100? Nah, ini dia ya, supaya kerangka berpikirnya sama kita bahas. Jadi teman-teman, pada dasarnya ada 3 hal yang menghambat money flow. Yang pertama, yang disebut sebagai rasa bersalah. Nih, rasa bersalah. Rasa bersalah terhadap di video uang. pertama kita pernah bahas itu. Ya, rasa bersalah. Yang kedua, malu. Rasa malu terhadap uang. Yang ketiga, kalau kita ngomongin duit, banyak orang terjebak di yang paling banyak, yang ketiga nih Mas Teguh. Pengen kelihatan baik. Punya kebutuhan untuk terlihat baik. Terlihat seperti orang baik. Nah, 3 hal ini teman-teman yang perlu Anda hindarin ketika teman-teman ngomongin tentang memperbesar money flow. Ya. Mas Faldi, boleh saya ini enggak? Yang 3 ini kayaknya apa, ria ya? Bisa enggak? Bisa dibilang gitu enggak? Ria dari sisi amal. Ria. Ya, bukan duit, bukan duit. Oke. Gue kan orang baik. Kalau bisa orang tahu gue orang baik, itu ria tetap. Gitu kan, bukan berarti sedekah gede dipamerin ria atau punya harta banyak ria, bukan cuma itu loh ria, tetapi amalan baik pengen orang tahu itu ria. Gitu. Kebutuhan terlihat baik kan ya itu adanya kan, sebutannya apalagi dong.
gitu. Oke, kita bahas satu-satu deh. Silakan Mas Wadi. Oke. Kalau kita ngomongin rasa bersalah ya, ini kita udah sering bahas teman-teman. Rasa bersalah ini yang perlu teman-teman ilangin kan ya. Dan gejalanya biasanya gini teman-teman. Ketika kita merasa, halo teman-teman, sorry saya potong sebentar ya. Saya pengen kasih info penting banget teman-teman. Bahwa beberapa waktu lagi, sebentar lagi kita akan bikin webinar spesial untuk teman-teman semua. Dan ini gratis. Tentang bagaimana seseorang bisa tetap fokus dan bisa terus konsisten fokusnya tanpa harus merasa kelelahan teman-teman. Dan ini gratis. Jadi Anda bisa ikutan kalau Anda bisa maksimalkan ini semua dengan cara Anda langsung cari linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda dan kita akan langsung ngobrol secara live teman-teman ya selama 1-2 jam di dalam webinar spesial tersebut. Kalau Anda suka dengan konten ini, maka Anda juga akan sangat suka dengan bagaimana kita bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar itu ya. Jadi pastikan Anda mendaftarkan diri Anda dan silakan lanjut nonton videonya. Bersalah itu teman-teman datang saat kita menerima atau mengeluarkan uang. Rasa bersalah menerima uang misalnya. Ketika kita merasa bahwa orang yang membayar kita itu kesulitan, itu bisa. Kalau gitu murahin aja apa ya? Gitu. Itu tuh masuk rasa bersalah ya? Iya. Jadi ada rasa yang nggak nyaman ketika kita nerima duit. Gitu. I see. Tapi kan dia berat kayaknya deh. Gitu. Atau rasa bersalah nerima kayaknya gue nggak pantas, tapi kok dibayarnya mahal banget. Nah, itu rasa bersalah ketika nerima. Ketika ngeluarin, nah ini juga banyak nih contohnya. Ketika kita ngeluarin, aduh nanti jadi nggak ada, nanti jadi nggak cukup. Iya. Mungkin kayaknya lebih banyak yang ngeluarin ya. Aduh. Kalau terima, oke terima kan gitu bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi kalau ketika mau ngeluarin nanti ini keputusan yang diambil salah apa bener ya? Mau keputusan belanja, keputusan investasi, keputusan untuk sedekah bahkan betul. Gitu ya, keputusan untuk spend your money dimanapun ada rasa bersalah. Nah ini juga yang menghambat money flow gitu. Nggak apa-apa kalau harus terima harus keluar makanya nanti flow-nya makin gede gitu. Itu satu, rasa bersalah. Yang kedua teman-teman, kita ngomongin tentang rasa malu. Saat menerima uang ada rasa malu Mas Teguh, itu ketika banyak orang merasa hubungan dia sama uang itu nggak baik gitu. Jadi ketika dia nerima, dia merasa sebagai orang yang jahat mungkin. Dia nerima, dia merasa sebagai sesuatu orang yang nggak pantas gitu ya. Gitu. Jadi merasa dipermalukan saat menerima gitu. Saya dikasih hadiah sama temen tapi ternyata transferan 1 juta. Dia pikir saya miskin apa? Malu kan? Gitu. Saya enggak, siapa teman-teman silakan. Mas Budi malu enggak? Enggak. Bagus ya. Tim Kedaman ID enggak boleh malu nerima duit ya. Iya, banyak yang seperti itu Mas Teguh. Di webinar kita pun, di kelas kita yang berbayar pun ada yang merasa seperti itu. Mas, aku dapat hadiah kenapa ya malah jadi merasa miskin? Gitu ya. Ada orang-orang kaya yang justru malah terganggu value dirinya ketika dapat hadiah. Gue mampu beli kok. Gitu. Nah ini menghambat money flow menjadi lebih besar lagi. Ada rasa malu saat menerima. Gitu. Malu saat ngasih. Nah ini kalau sedekah kekecilan nggak ya? Nanti kalau orang tahu gimana? Gitu. Aduh kan biasanya gue sedekah gede, sekarang lagi nggak ada duitnya. Apa gue paksain apa gimana ya? Itu rasa malu. Gitu. I see. Kemarin sedekah waktu gede Teguh nih. Waktu kecil hamba Allah. Ya juga ya. Nah gitu. kan nggak apa-apa gitu. Apa salahnya? Di mata Tuhan kan bukan nilainya, tapi rasa value dirinya, keikhlasannya yang lebih penting. Gitu. Karena ketika kita malu itu nggak ikhlas, gitu kan? Berarti kan itu masih di level validasi manusia, bukan Tuhan, kan gitu ya. Allah Ta'ala gak akan ngukur, wah yang ini 100.000 nih, ini pahalanya dikit aja kan, masa gitu? Nggak gitu. Dan Allah Ta'ala kan bukan maksudnya pahalanya juga kan bukan dari manusia-manusia yang mereka lihat kan gitu ya kan? Iya, dan belum tentu yang tidak sedekah tidak dapat pahala juga loh. Ketika dia merasa bersyukur, wah si Anu dapat dari si Anu, I'm happy for you, dia ikut dapat pahala loh. Iya, gitu. Itu nggak ada hubungannya sama duit yang ngeflow di hidupnya. I'm happy for you itu juga sangat sulit itu mungkin sama teman-teman ya, sama orang-orang di sana. Enggak kalau teman-teman kerbain ini seharusnya sih udah enggak ya teman-teman ya. I'm happy for you itu ada banyak di luar sana juga Mas Fadi yang
iri gitu makan orang ya kan gitu. Ketika dia Yes. dapat bantuan, kok gua nggak dapat misalnya malahan. Nah, Gitu. betul. Wah, ini dalam banget nih, nanti kita bahas di video terpisah lah ya. I'm happy for you ini Hmm. ngaruh ke semua rezeki, ngaruh ke Dimensi semua rezeki rezeki. lainnya Iya, ya, betul. gitu. Nah, balik lagi tadi ke rasa malu ya. Malu saat ngasih itu juga bikin kita nggak bisa lebih gede lagi money flow-nya. Nyangkut, terhambat, gitu. Nah, yang ketiga, kebutuhan terlihat baik. Need to be seen as a good person. Ini Yes. rusak banget, teman-teman. Yes. Dan ketika saya sebutkan ini di semua event sebetulnya, yang paling banyak bilang, saya ini mas tuh yang nomor 3 ini mas Teguh. Gitu. Apalagi kita di dunia timur ya, di budaya timur di mana Yes. punya rasa nggak enakan, punya rasa nggak nyaman gitu ya. Mungkin kalau misalnya di negara yang lebih maju, walaupun tetangga-tetangga kita kayak Singapura, kayak Jepang misalnya kayak gitu-gitu ya, mereka mungkin kalau ditanya, income lu per bulan berapa? Sekian. Oh, kalau gue sekian, oke. Nggak apa-apa. Beda tinggi atau rendah itu Betul. tidak membuat kelayakan dia untuk dihargai itu berbeda. Tapi di kita masih begitu. Orang yang 10 juta per bulan tuh datang telat gak apa-apa dibanding yang 3 juta. Lu gak boleh, lu harusnya nyapu duluan kalau bisa. Masa gitu di kita? Ketawa. 3 juta sana duduk. Gitu kan. Ya Allah. Yang pakaiannya paling bagus. Wah, kalau bisa di depan biar masuk kamera. Gitu kan. Nah, itu terjadi di kita sehingga Tapi emang kayak gitu ya, betul seperti itu. Karena begitu adanya teman-teman, dan kita mempertukarkan bahasa seperti itu dalam dunia sehari-hari. Makanya banyak orang akhirnya nih yang berusaha menghargai dengan cara yang salah itu akan memiliki kesalahan nomor 3 ini. Yes. Yang juga menginginkan penghargaan pelakunya nih berarti juga punya yang ketiga ini, sama aja. Ini yang aku sebut tadi ya, riak tadi ya. Gitu Riak ya. tadi itu gitu. Riak tapi secara amal gitu ya. Atau ini juga nih ya, banyak quotes yang memang menurut saya itu tidak memberdayakan, itu menghambat money flow. Bukan berarti salah ya. Ini kita nggak ngomongin salah atau benar ya teman-teman ya. Quotes seperti uang tuh nggak dibawa mati gitu. Ngapain sih banyak-banyak? Betul. Gitu. Atau lu hitung-hitungan banget sih sama temen, janganlah gitu. Kita nggak usah ngomongin duit deh, nggak enak temenannya. Nah, gitu ini kan? Tadi ini video pertama kita nih. Oke. Gitu. Atau misalnya nih, nge-charge lebih mahal untuk jasa yang skillnya itu gede banget di Anda. Itu nggak enak kalau misalnya merasa bersalah gitu ya. orang deket misalnya gitu. Misalnya Teguh nih, Mas Teguh jago trading misalnya kan, trading forex. Terus ada orang punya uang misalnya, Mas aku titip 100 juta deh, tapi kalau dengan portofolionya Mas Teguh apapun yang terjadi tak terima. Yang penting jangan berubah cara. Clear kan di dia. Tapi di Mas Teguh ditanya, profit share-nya berapa? Nah, kalau Mas Teguh punya fairness yang benar, Mas Teguh kan akan mencari data, kan riset nih. Oke, yang normal dibagi itu berapa persen ya? 50-50 kah? 60-40 kah? 70-30 kah misalnya. Tetapi kalau base-nya adalah, tapi kan dia temen gue, gak enak kalau gue minta banyak. Nah, itu yang salah. Bisa jadi Mas Teguh karena dia temen dia, aku harus minta banyak. Yang namanya harga teman itu harusnya lebih mahal kan gitu kalau kita. Nah, banyak orang Mas Teguh itu mau ngecas lebih mahal nggak enak. Gak enak kan ya. Iya, gitu. Ada satu kejadian yang menarik di hidup saya ketika saya membangun satu perusahaan temen ya. Tetapi dalam perusahaan ini itu ada satu orang yang punya skill set ya. Di perusahaan ini ngajarin training untuk punya sebuah skill yang jasanya mahal dibayar di luaran sana. Nah, alumninya banyak yang punya banyak duit, tapi tidak sedikit juga yang gagal dalam kehidupan finansialnya. Dan sedih ketika tahu ceritanya gitu ya. Sementara ini kok perusahaan ngajarin abundance loh, tetapi banyak alumninya yang anaknya harus di drop out dari kuliah karena nggak mampu bayar. Ada yang ya akhirnya dia jadi Gojek juga sambil usaha kiri kanan karena dipecat dari perusahaan, tetapi punya skill ini cuman dibayarnya sangat murah gitu. Sampai satu titik di mana ada satu orang, lupa saya ini guru SD atau guru ngaji saya lupa, yang cerita kalau, Mas bayangin aku ngasih jasaku ke orang ini, setelah 2 jam aku bilang sama dia, Bapak nggak apa-apa bayar
Dia nanya dong, berapa nih maharnya? Kan gitu ya. Iya. Bayarnya berapa nih jasanya? Udah selesai dan masalahnya selesai. Iya. Iya. Seikhlasnya Pak, kata dia gitu. Oke. Dikasihlah amplop, dia keluar ke parkiran rumah besar itu. Ya. Kliennya Rumahnya kaya, besar, kaya raya mobilnya gitu. banyak, rumahnya gede. Dia keluar ke parkiran, dia buka amplopnya penasaran. 20.000 satu lembar. Bayangin Mas, apa nggak kesel gitu? Lah ibu kenapa kesel? Kan bilang saya ikhlasnya. Kalau dia ikhlasnya 20.000, ya harus diterima. Tapi kan dia kaya banget Mas. Lah kalau gitu minta yang banyak. Kenapa nggak minta yang banyak? Ya nggak enak Mas. Masa sebagai seorang spiritualis, ini hitung-hitungan duit. Lah itu berarti nggak ikhlas namanya. Kesalahannya bukan sama orang kayanya, tapi sama ibu ngomong seikhlasnya. Iya. Ibu ikhlasnya berapa? Kalau ikhlasnya dibayarnya 500.000, ngomong 500.000 gitu loh. Betul. Nah, poin nomor 3 ini yang bikin hambatan finansial si ibu ini justru terjadi bertahun-tahun. Gitu. Jadi ikhlas nggak ikhlas itu tempatnya bukan di jumlah rupiah Mas Teguh. Betul. Gitu. Ada orang bisa dibayar 20.000 dan ikhlas, bahkan gratis dan ikhlas. Ada yang dibayar 500.000 masih nggak ikhlas. Kan gitu ya. Datang 1-2 jam bantu orang lain, habis itu dibayar 2 juta pun bisa nggak ikhlas. Gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah teman-teman perlu punya pengertian yang jelas, definisi ikhlasnya itu semana. Kebahagiaan yang teman-teman patok itu ada harganya. Perlu punya specific price. Nggak bisa dicampurin sama spiritualitas. Sama apa? Banyak nih ya alumni kita nih ya dengan beberapa profesi yang memang jasa gitu ya. Jasa desain website, jasa ngajar ngaji, jasa terapi diabetes misalnya gitu ya sebagai terapis, atau jasa terapi psikologis, ada hipnoterapis misalnya, jasa yang nilainya bisa murah bisa mahal banget tetapi nge-charge lebih murah cuman karena nggak enak. Nih ini yang rusak adalah hubungan dia sama uang gitu. Tonton lagi hubungan tentang uang ini ya, video tentang hubungan kita sama uang ya. Ini yang rusak ininya Mas Teguh. Jadi hal yang ketiga ini nih yang perlu diberesin. Ini yang banyak banget terjadi sama orang tetapi denial. Enggak sih kayaknya Mas gitu. Tapi ketika dikasih tahu gejalanya, oh iya Mas ternyata saya. Oh iya. Wah itu saya banget Mas. Waduh ternyata saya gitu. Saya nggak pengen kok terlihat baik. Tapi kalau misalnya dikasih 20.000 nggak ikhlas. Lah kenapa nggak minta 2 juta kan gitu. Nanti orangnya jadi nggak suka gimana Mas? Lah dia boleh nggak suka, yang penting Anda ikhlas gitu. Nggak apa-apa. Mahal banget Mbak, ya silakan ditawar kan gitu. Iya juga ya. Lah gimana? Iya teman-teman itu kadang gini, kayak contoh misalnya kalau kita berbicara tentang manifestasi aku ini merugikan orang nggak ya? Nah itu juga termasuk bandan kan gitu. Jadi betul. Dan ini bisa berubah teman-teman ya. Ini saya ceritain real case saya Mas Teguh ya. Mungkin Mas Teguh juga belum pernah dengar ceritanya nih teman-teman. Ketika saya belajar hipnoterapi, saya sangat excited dengan ini banyak banget bisa bantu orang lain. Nah, ada satu kejadian di mana ada peristiwa sebuah bencana, di mana bencana ini ada satu organisasi non-profit yang salah satu tim psikologisnya itu nggak punya skill hipnoterapi. Saya kondisinya lagi susah finansialnya, tetapi baru lulus dari kelas itu. Saya lagi bangun klinik hipnoterapi dong, terima klien tiap hari segala macam, saya punya harga gitu kan. Ditanya lah, kalau misalnya kali ini bukan Mas Fadli yang berangkat, tapi tolong ajarin tim kita, bisa nggak? Bisa saya bilang, cuman saya nggak punya sertifikat, saya nggak bisa ngeluarin certified gitu loh. Tapi kalau ngajarin caranya dan teman-teman nanti untuk kalangan sendiri nggak apa-apa, saya bilang gitu. Bantu teman, bantu saudara. Berapa Mas jasanya? Gitu. Saya bilang 8 juta. Mas, ini kan organisasi non-profit, ya jangan segitulah. Gitu. Iya, tapi untuk mengeluarkan effort itu saya harus beberapa hari nginep di sana dan nggak cukup 1-2 hari, paling nggak seminggu hitungan saya. Gitu. Itu harga yang realistis menurut saya. Gitu. Saya atur penginapan dan makan sendiri, gimana dong? Atau ya udah gini, saya PP seminggu sekali, tapi saya harus konsentrasi terhadap kurikulumnya selama 1-2 bulan. Gitu.
pilih yang mana? Sama aja, tetap harga yang realistis 8 juta, saya bilang gitu. Terus akhirnya nanti deh kita hubungin lagi. Tungguin, tidak pernah dihubungin sampai hari ini. Ya udahlah, gitu kan. Mudah-mudahan ada orang lain yang bisa bantu kan, saya pikir gitu ya. Hari ini Mas Teguh, beberapa minggu yang lalu, masih tahun kemarin lah ya, mungkin udah hitungan bulan ya, beberapa bulan yang lalu, lembaga yang sama gitu ya, dengan orang yang sama, dan mungkin dia udah pernah lupa saya nolak dia. Itu bukan nolak, mereka bukan nolak, nggak cocok sama harganya gitu ya. Itu ngomong lagi, kasusnya beda lagi nih. Mas, kita butuh buat ini. Nah, kita kan lembaga non profit. Nah, gitu tuh Mas itu presentasinya ya. Tapi butuh banget nih buat bikin kaderisasi, buat membangun mentalitas anak muda, gimana caranya jadi penerus bangsa, segala macam gitu-gitu ya. Berapa harganya untuk bisa ngajarin kita? Gitu. Kalau visinya kayak gitu, saya dibayar nggak dibayar nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Dan langsung jalan proyeknya, dan kerjanya banyak banget kerjaannya hari ini. Kerjaannya banyak, hampir setiap minggu gitu ya, setiap bulan tuh nggak mungkin nggak ada gitu ya. Saya meeting untuk membangun sekolah ini, untuk kaderisasi pemuda ini nih, gitu. Dan tidak dibayar. Nah itu dia, kenapa? Sedangkan kemarin Mas Fadli butuh gitu ya kan? Apa karena kebutuhan atau karena di saat ini udah nggak butuh, jadi nggak perlu dibayar atau gimana? Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi, di kedua kejadian ini saya sama-sama tidak memiliki money block. Di sini 8 juta atau bodoh amat gitu ya, gue nggak butuh terlihat baik. Di sini saya juga nggak butuh terlihat baik karena memang saya ikhlas pengen bantu, saya tertarik sama ide besarnya, dan happen to be hari ini udah ada duitnya. Saya punya uang dan waktu untuk ikut mensedekahkan bukan hanya skill, tapi juga ongkosnya yang nggak apa-apa, makannya yang nggak apa-apa, akomodasinya saya provide untuk saya sendiri nggak apa-apa, asal tujuan besar kalian terwujud. Dua-duanya ikhlas, gitu. Nah ini nih, need to be seen as a good person, itu obat paling mujarabnya adalah ikhlas, Mas Teguh. Jadi bisa dibayar dan ikhlas, bisa tidak dibayar dan ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan dibayar atau tidak. Bukannya kalau dibayar berarti saya ikhlas. Loh, itu nggak ikhlas berarti. Nah, jadi ketika saya di kondisi dulu gitu ya, keikhlasan saya itu 8 juta Mas Teguh. Gitu. Hari ini itu 0. Nah, keadaannya bisa berubah teman-teman. Nggak apa-apa. Dan kalau di kondisi teman-teman hari ini, Mas saya masih di kondisi yang pertama, nggak apa-apa. Daripada teman-teman, lu mahal banget lu sama temen misalnya gitu, terus gini deh, ini kan non profit dan kita juga nyari duitnya susah, 500 ribu gimana? Terus teman-teman terpaksa sambil misuh-misuh gitu, nggak ikhlas. Ya money flow-nya anda yang rusak loh, money flow teman-teman yang terhambat. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa nerima duit banyak itu nggak apa-apa. Oke. Ini menarik Mas Fadli. Ada mungkin teman-teman di subjek atau di tempat pekerjaan yang berbeda, mungkin ya kan gitu. Ada yang dibayarnya cuma 1M atau 1T. 2M. Makasih Mbak. Atau 1T. Terima kasih gitu ya kan. Nah, tapi kan ini belum ada deal-dealan gitu misalnya. Contoh misalnya ada satu Kak tolong buatin project ini dong, atau tolong buatin ini dong gitu kan. Yaudah, oke boleh, udah selesai dibuatin. Dah ini Mas hasilnya. Oke, makasih ya Mbak. Dia cuma termenung aja kan. Oh iya Pak. Ternyata tidak dibayar. Ternyata tidak dibayar sama sekali kan gitu ya. Itu gimana? Yang bodoh andanya ini. Dianya berarti ya. Dianya. Yang ngerjainnya berarti. Yang ngerjainnya. Nah, akad itu harus jelas Mas Teguh. Jadi kesepakatan itu harus jelas. Dan memang ini yang masih perlu diperbaiki di budaya kita di Indonesia ya tentang ini. Karena ya tadi, karena kebutuhan pengen terlihat baik, ya nanti aja lah di belakang aja diomongin, masa hitung-hitungan di depan. Loh enggak. Anda harus jelas dulu di depan supaya teman-teman tahu apa yang akan teman-teman terima sesuai sama harapan kita apa enggak. Kalau enggak dinego dengan benar, kalau enggak ikhlas bilang nggak bisa, gitu. Oke. Jadi ya gitu, misalnya jasanya gini. Terus nih kok nggak jelas ya dibayar apa enggak sebenarnya ya? Tanya. Fakta kita tidak bertanya kan karena yang nahan itu tuh bagian diri kita yang pengen terlihat baik. Betul. Which is abundance block.
Betul. Gitu. Kalau nggak ada bonus kan tinggal nanya, mas gitu, mbak bentar, ini jobnya dibayar apa enggak ya? Nah, Kan tinggal tanya gitu. langsung gitu, betul Iya. ya, betul. Kalau kan kita takutnya nggak dibayar kita nanti mau marah nggak enak. Kalau dibayar bayarannya cocok apa enggak gitu kan. Kalau gede banget apa nanti jangan-jangan saya deliver yang kurang nanti malah nggak worth it buat mereka, kasihan. Harus jelas. Betul. Gitu. Karena kita nggak berani nanya, yang berujung sama kita jadi ngerasa nggak ikhlas, ini yang salah kita. Gitu. Kan outputnya cuman, mas ternyata nggak dibayar mas. Gitu. Oh oke. Tinggal Anda ikhlas apa enggak? Iya. Kalau ikhlas lakuin, oh nggak apa-apa mas, saya ada waktu luang dan Iya. saya hitung sedekah. Betul. Bisa kan sedekah waktu dan tenaga kan, sedekah skill dia. Atau, wah mbak kalau nggak dibayar nggak bisa, tagihanku nggak bisa kebayar ini, aku masih harus ngerjain yang lain yang dibayar dengan waktuku yang terbatas. Terus gimana? Ya silahkan cari orang lain yang mungkin punya waktu luang dan tidak dibayar nggak apa-apa. Aku nggak bisa. Zolim sama anakku misalnya. Benar. Zolim sama pasanganku. Zolim sama keluarga yang harus masih aku bantu. Ya itu lebih baik. Orangnya nggak akan juga, lu pelit lu. Lah pelit, lu mau bayarin sekolah anak gua. Kan gitu jadinya. Nggak akan begitu. Nggak. Itu cuma muter di kepala kita. Seperti itu ya kan, ya kayaknya memang harus ganti teman. Iya, ganti temen deh, bener. Enggak akan begitu kok. Dan siapa tahu jawabannya kabar baik. Dibayar mas, gitu. Mas Fadli biasanya berapa? Kan gitu, tinggal ditanya. Aku kalau gini mungkin 1-2 hari selesai lah ya, 2 juta lah misalnya gitu. 1,5 deh mas, deal. Ya udah kan selesai. Kita lega, dia lega, nggak ada lagi muter gitu kan. Bener. Dan kualitas kerja juga jadi nggak terganggu. Kalau masih ragu-ragu dibayar apa enggak kan, apa gue kasih setengah skill gue aja kan gitu. Itu sepanjang dia ngerjain mas, pasti mungkin gimana ya nanti ya, ujungnya gimana ya gitu kan. Habis energinya. Terkuras juga ya. Iya. Betul. Gitu. Betul. Jadi 3 hal ini teman-teman kalau ada teman-teman perlu lepas dengan sadar, dengan sengaja. Yes. Dan ini contohnya banyak banget ya teman-teman ya. Dan balik lagi teman-teman, meterannya di ikhlas gitu ya. Kalau teman-teman nggak ikhlas jangan. Oke. Gitu. Oke, thank you Mas Fadli. Berarti 3 hal ini adalah rasa bersalah, rasa malu, dan terlihat baik. Ya. 3-nya gini berarti. Oke, itu aja mungkin Mas Fadli. Kita akan lanjutin ngobrol-ngobrol tentang uang di video berikutnya. Ya, masih bersama Mas Fadli. See you in the next. Thank you Mas Teguh, thank you teman-teman.